Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang ada riwayat yang menjelaskan boleh mengakhirkan waktu zuhur, bisa mengakhirkan waktu zuhur dan sholat isya. Bahkan sholat isya itu ya ada riwayat yang menjelaskan bahwa sholat isya itu dikerjakan agak akhir-akhir ya. Kalau di sini kira-kira jam 9 lah. Mungkin kalau misalkan jamaah musola Sakinah sepakat ya ngerjakan sholat isya jam 9 ya ngobrol. Tapi cepat digajikan, nanti yang datang ada nggak itu. Gitu. Tapi untuk ibu-ibu bisa bu, ibu-ibu bisa, ibu-ibu kan paling afdal mengerjakan sholat di rumah, bisa kerjakan jam 9 bisa. Ya paling aman ya di awal waktu, itu paling aman. Jadi yang dimaksud as-sholatu ala waktiha ini adalah as-sholatu fi awwali waktiha, sholat pada awal waktu. Ya selain nggak ngantuk ya sudah kita kewajiban kita sudah kita laksanakan kan sudah plong. Kemudian yang kedua apa bu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wah ini buat saya sebenarnya yang dipasung. Alhamdulillah masih punya dua orang tua yang masih hidup. Amin. Gitu ya. Sebenarnya kita pada mufradnya awal-awal ini pembahasannya ini pasnya ya buat saya. Karena kan sudah sepuh-sepuh, sudah orang tua. Alhamdulillah. Begini. Memang kita gini bu, kita apabila kita belajar suatu ilmu ya, kita mempelajari, kita bisa menyampaikan kepada yang lain ya, kepada anak kita, pada keluarga kita, pada kerabat kita ya, kita sampaikan ya. Bisa jadi mereka menerima apa yang jenengan sampaikan, kemudian diamalkan, kan ini menjadi jariyahnya panjenengan, jenengan dapat pahalanya. Ya, yang kedua adalah birrul walidain. Nah ini perhatikan bahwasanya setelah kewajiban hamba terhadap Rabbnya yakni sholat, kemudian Rasul menyebutkan kewajiban hamba terhadap makhluk. Ya, kewajiban hamba terhadap makhluk yang pertama yang harus ditunaikan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu. Bahkan kewajiban birrul walidain ini dalam hadis ini mengalahkan jihad fisabilillah. Jadi kan tahu bu jihad fisabilillah? Pernah bu? Nah, iya ini berjihad. Enggak maksudnya jihad fisabilillah yang perang gitu ya. Belum pernah kan? Berat nggak kira-kira bu jihad itu? Beratnya di mana bu? Karena jihad mengorbankan jiwa ya, nyawa berarti ya, jiwa itu lebih berharga mana dengan harta? Jiwa. Nah, itu saja masih ya birrul walidain lebih tinggi, lebih utama daripada jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah itu amalan yang mulia, amalan yang tinggi ya, puncaknya ya agama ini adalah jihad fisabilillah itu. Namun dalam hadis ini Rasul menyebutkan birrul walidain ini lebih utama kedudukannya daripada jihad fisabilillah gitu ya. Karena di dalam birrul walidain ini juga terdapat jihad juga ya, kita berbakti kepada orang tua, memelihara, memberi makan orang tua, bertutur kata yang baik kepada orang tua. Kira-kira gampang apa gampang bu? melembutkan suara kepada orang tua, ya,
Nah, itu perlu apa, Bu? Perlu sabar. Nah, itu kadang yang tidak dimiliki oleh manusia, sabar. Itu ya. Yang namanya anak, ini saya bercerita ya, Bu, sebagai anak ya, Bu, boleh ya, Bu? Sebagai anak ya, sebagai anak, kadang itu orang tua itu yang namanya terhadap anak ya, kita hasil dari mereka kan, hasil dari air maninya bapak kita, hasil dari usahanya kedua orang tua kita ya. Kadang tuh ya apa namanya kalau terhadap misalkan ada suatu masalah itu ya, saya mau ngomong tuh takut kayak menanggut diri. Ada nggak, Bu, yang seperti itu, Bu? Ya, kadang melihat anak kita, kamu tuh iya, dianggap kecil lah, dianggap kecil gitu. Cuman kita sebagai anak tuh harus ingat ya, bahwasanya Allah itu ketika memerintahkan bertauhid ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mensekutukan Allah mengkaitkan dengan apa setelah itu? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Gitu. Ya, ketika kita yang namanya manusia kadang ya sebagai anak itu kadang ya ada khilafnya, ada masa-masa khilafnya. Ya, kalau misalkan kita ada salah-salah kata atau perilaku terhadap kedua orang tua kita, ya segera ya kita minta maaf, kita besarkan hatinya, kita banggakan, kita bikin senang kedua orang tua kita. Gitu. Ini kalau apa namanya, ini saya sebagai anak gitu. Kadang itu apalagi sudah berumah tangga ya, istri kita pengen ini gitu, misalnya dari ibu kita ternyata gini, nah itu gimana itu? Sering terjadi gitu. Kadang sering terjadi konflik di dalam keluarga ya, anak yang sudah berumah tangga ya dengan biasanya sama ibu kandung. Saya sering tuh, Bu. Ya itu makanya pintar-pintarnya, makanya suami itu kan pemimpin, imam. Nah, imam berarti harus berilmu pertama. Ya, dia bisa memimpin dengan adil kan dengan ilmu gitu. Jadi imamnya harus berilmu dulu, harus ahli ilmu. Ya, gimana dia akan menyelesaikan konflik yang terjadi antara istrinya dengan ibunya? Ya, sering itu seperti itu dalam rumah tangga. Nah, makanya harus belajar dulu. Maka kadang itu sekarang itu yang ada kan sebenarnya ya, kalau idealnya orang sebelum rumah tangga itu kan belajar dulu ya. Jadi mana yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri kan dipelajari dulu. Ada fikih rumah tangga gitu. Iya, harusnya dipelajari dulu itu. Dan itu kalau dibahas itu ya ternyata panjang, Bu, itu. Mana kewajiban suami, mana hak suami, mana kewajiban istri, mana hak istri gitu. Dan gimana? Ya kalau tadi itu misalkan ada konflik ya antara orang tua kandung kita, ibu kita dengan istri kita, bagaimana? Ya contohnya kan kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh. Kita ngomong keras saja volumenya di depan orang tua kita, depan ibu kita, tidak boleh. Jadi volume kita, terus konten yang kita sampaikan kepada orang tua kita, isi ya, tidak boleh menyakiti orang tua kita, tidak boleh. Makanya anak yang berbakti kepada kedua orang tua itu karunia, Bu. Betul apa betul? Anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua itu karunia luar biasa. Kalau putra jenengan itu termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua, wah itu disyukuri benar, Bu. Disyukuri benar, Bu. Karena banyak, Bu, apalagi anak sekarang, Bu, ya sama orang tua, sama ibu ya terutama ya, sama ibu itu ya sudah bentak-bentak, bahkan ada yang mukul. Banyak, Bu, yang mukul tuh main tangan, Bu. Saya punya teman saya ya di Jakarta dulu.
sama ibunya itu ditonjokin Bu, dipukul sama dia sampai biru-biru sama anaknya itu. Nah itu dia, makanya ya, jadi kalau ya kita berharap ya anak-anak kita semuanya bisa berbakti kepada kita. Kemudian yang selanjutnya al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Tentunya ini jihad yang sebenar-benarnya jihad, bukan jihad yang apa? Yang ngebom sana ngebom sini dibilang jihad. Ada ya Bu ya? Iya, jadi hati-hati masalah jihad ini. Ini jihad itu bagian dari agama kita. Cuman kalau salah di dalam mempelajari, ya akhirnya akan salah dalam mengamalkan. Gitu. Maka pelajari betul jihad yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai serampangan di dalam ya memahami masalah jihad ini. Itu. Ya akhirnya nanti kalau kita salah di dalam memahami, salah dalam mengamalkan, ujung-ujungnya yang dapat mudarat siapa Bu? Islam, agama Islam. Islam jadi tercoreng namanya, jadi dituduh teroris lah apalah, ya itu akibat dari salah di dalam memahami konsep jihad, ya itu ya. Jangan ngebom sini ngebom sana dibilang jihad, bukan jihad itu, jahat itu, iya jahil, iya. Karena banyak saudara kita yang ya berpemikiran ya seperti itu banyak. Baik. Udah pinter bahasa Arab nih, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua Ibu, satu lagi nih, biar satu bab selesai. Hadis yang kedua, haddatsana Adam, telah mengabarkan kepada kami Adam, qala, ia berkata haddatsana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah, qala, ia berkata haddatsana Ya'la ibn Atha an abihi an Abdullah bin Umar qala, berarti yang berkata siapa Bu ini Bu? Rasul apa? Abdullah bin Umar? Ibnu Umar. Berarti ini namanya Athar sahabat ya, Athar sahabat. Jadi Ibnu Umar itu berkata ridho Rabbi fi ridhol walid, ya, keridhaan Allah itu bergantung pada keridhaan orang tua, kedua orang tua. Wasakhatu Rabbi fi, ini bisa dibaca apa, wasukhtu Rabbi, bisa sukhtu atau sakhato, ya bisa dibaca dengan dua cara baca. Wasakhatu Rabbi fi sakhatil walid, dan murka Allah itu bergantung pada murka kedua orang tua. Ya. Hadis yang kedua ini, oh ya, yang pertama tadi, hadis yang pertama itu hadisnya derajatnya sahih ya Bu ya. Itu Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, ya, di Kitabul Adab di bab Birrul Wasilah. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Jadi hadis yang pertama itu derajatnya muttafaqun alaihi.
Sedangkan yang kedua ini hadisnya derajatnya hasan. Derajatnya hasan. Ini lebih di bawah tingkatannya dari sahih tadi. Bertasbih dia. Dia untuk zikir sore dia, Bu. Jadi dalam asar ini Ibnu Umar mengatakan bahwasanya ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung murka orang tua. Dari keridhaan ya tentunya akan kita peroleh, ya kita dapati dengan cara menaati ya pihak yang diridhoi, ya menaati orang tua. Sedangkan kemurkaan ini, ya kemurkaan akan timbul, kemurkaan yang timbul ini karena menentang pihak yang diridhoi. Maka sekali lagi jangan sampai kita ini membuat hati kedua orang tua kita ya murka kepada kita, marah, benci, ya nggak senang gitu. Jangan membuat sakit hati kedua orang tua kita. Ya apabila kita ada salah ya segera minta maaf, dan kita harus ya bisa menutupnya ya dengan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Ya kita segera senangi hati kedua orang tua kita, ambil hatinya. Kalau sama orang lain saja kita ya misalkan di kantor ya sama atasan ya kita coba ya ambil hati atasan kita, gimana caranya ya biar atasan kita suka dengan kita, betul ya Bu? Ya. Kirim hadiah. Lain sama orang tua ya juga begitu ya. Jadi apa bahasanya? Cari muka Bu ya. Kirim hadiah. Cari muka itu ya kalau dengan orang lain, dengan atasan itu begitu, dengan orang tua itu harus lebih lagi gitu maksudnya ya Bu ya. Iya, jadi kalau kita dengan orang lain ya dia di kantor dengan atasan mantapnya. Ya kita di rumah tuh harus lebih lagi. Jadi kalau kita bisa berbuat baik dengan teman kita, dengan kerabat kita, dengan orang lain, ya kita dengan orang tua tuh harus lebih lagi. Itu. Baik. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak ya wallahu a'lam bishawab, atau jadi PR saya, atau barangkali ada yang mau didiskusikan silahkan, atau ada penyampaian saya yang kurang monggo silahkan kita saling saja, saling sharing saja gitu. Barangkali Ustaz Sufyan mau nambahkan tafadhol Ustaz. Kami mohon maaf sebelumnya. Begini Ustaz Reza, memang kita bermajelis sudah sangat lama karena kita memang yang bersyukur ya, mendapatkan ilmu dan sadar bahwasanya mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai muslim. Begini, sebenarnya berandanya dengan usia kita yang sudah sebegitu ini, yang kami tanyakan, apakah dari askar dan surat itu hukumnya wajib ain atau wajib kifayah? Dalam kita kok rumputannya memang panjang sekali, jadi memang yang
biasa kita terima itu memang yang apa ya, langsung diterangkan dan tetap saya bahwasanya seorang ustadz sudah mumpuni di dalam mengambil itu hadis sahih atau apa namanya hasan dan seterusnya, sehingga memang selama ini kita bilang langsung menerima begitu ya. Jadi memang kita tidak apa ya, ya mungkin karena kebiasaan dan usia kita yang sudah beranjak tua, ini nanti mungkin apa namanya ya, jadi seperti bab ini mungkin ya, hal-hal yang dicintai Allah ada 3 perkara dan mungkin perkara-perkara ini yang mungkin perlu dijelaskan. Tetapi kalau yang saya tahu itu apakah tentang itu mudah-mudahan kita tahu dengan mendengarkan. Jadi terima kasih. Mungkin tidak apa, kalau memang waktunya sudah kan jadinya sudah selesai, mungkin bisa PR itu biasa kita sampaikan jadi PR terus nanti kita itu. Mohon maaf kali ini tidak bermaksud untuk bertanya-tanya, tapi supaya kita lega semua yang mungkin mewakili yang lain itu Ustaz. Demikian mungkin yang bisa kami tanyakan kepada penanya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Nah, sebelumnya sangat punten di Ibu memang kalau saya mengisi kajian seperti ini, jadi saya memang sebenarnya sengaja sih biar lebih ilmiah. Jadi lebih ilmiah, jadi kita ngaji itu ada bobot ilmiahnya. Jadi apa yang kita pelajari itu memang benar-benar dari Rasulullah SAW. Mungkin metode seperti ini jadi kan belum pernah nih. Ya nggak apa-apa, akhirnya jadi pernah kan. Biasanya kalau di pondok seperti ini Bu, kalau di pondok seperti ini. Ya memang sengaja saya pengen mencoba gitu seperti ini. Karena butuh sebetulnya. Jadi memang kalau ini nggak masalah. Nanti apa namanya bisa lebih dikembangkan lagi ke depan. Cuma memang ya memang kebiasaan kami di pondok ya seperti ini kalau ngaji. Jadi kita jelas, kita sumbernya jelas. Ya intinya kita beragama itu ada dasarnya, ada pijakan. Jangan sampai tidak ada dasarnya gitu. Jadi demikian. Kalau boleh saya tambah sedikit ya. Jadi karena bukan tuh ini direkam suara mabu paling cuma 2 menit ini. Tapi nanti dibahas yang akan datang insyaallah ya. Jadi saya begini karena sudah cukup lama majelis ini, yang sering dibahas itu adalah muamalah sehari-hari. Begitu lah. Iya betul. Ya kita bentuk kepada Allah iya. Ya, maksud saya kajian yang bermuamalah itu bagaimana kalau diselipkan hadis-hadis sahih yang tentunya kita itu tidak akan lupa bahwa tuntunan keseharian kita atau bermuamalah kita ada tuntunan hadis-hadis yang menjadi pegangan kita. Kalau kita mengikuti itu, insya Allah dengan sendirinya keilmuan itu saya kira karena faktor kita sudah agak ragu membaca ini Pak. Jadi pakai kacamata, kalau ada YouTube aja itu cuma bisa mendengar. Jadi itu saja saya kira Pak Ustadz Reza. Namun demikian kami Jazakallah Khair sudah menyempatkan waktu untuk bermajelis dengan ibu-ibu talim. Kalau bapak-bapak ini yang hadir ini pasti cuma ini saja. Insya Allah seperti itu. Kalau memang ada pertimbangan lain dari Ustadz Reza, kita sami'in ya. Gitu ya. Jadi hanya itu Bu. Saya takut kalau banyak bertanya nanti disebut seperti umat Nabi Musa. Banyak bertanya
tanya ini tanya itu, tapi nggak pernah dilaksanakan. Tapi sangat menarik tadi tentang birrul walidain, karena saya barusan ditinggal pergi oleh bapak. Itu dia anaknya itu ada di sini. Insya Allah minta doakan aja. Itu saja dari saya. Mohon maaf ibu-ibu, saya menyita waktu mungkin lebih dari 2 menit tadi omongan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar mungkin nama ibu. Ini karena Ustaz Reza sudah menyatakan bahwa kitab yang akan dikaji adalah Al-Adabul Mufrad. Mungkin sekedar masukan bagaimana kalau misalkan ibu-ibu di sini sekalian beli bukunya Ustaz ya, mungkin ya. Ini soalnya biar repot Ustaz nanti ngeprintnya. Kalau di print tiap minggu takut itu cepat hilang biasanya seperti ini ya Pak Ibu. Enaknya mungkin dulu Ustaz sekalian ya. Kalau bisa. Kalau misalnya ada yang berminat mungkin Minggu kemarin sebenarnya sudah. Tapi udah ada yang Maksud saya minggu kemarin itu kan kalau mau beli, itu lebih bagus. lebih bagus sama ibu-ibu ini bukunya terjemahannya seperti ini. Nanti biar dijelaskan oleh Ustaz Reza biar beliaunya tidak ngeprint tiap minggu atau tiap 2 minggu seperti itu. Begini aja, mungkin jalan ini sekali lagi mungkin juga apa ya, untuk membaca kitab itu nampaknya juga masih ya bingung saja. Mungkin kalau boleh saya ini solusi saja, mungkin dari lembaga beli 1, mungkin yang bertugas untuk ngeprint nanti kita kaidah aja. Jadi itu jalan tengah yang paling, karena kita dari bangun tidur sampai tidur kembali seolah-olah waktunya ya. Jadi insya Allah kegiatan itu positif sebenarnya. Jadi kalau kita sudah banyak tugas yang demikian ini, kalau membaca kitab nampaknya ibu ini Masya Allah sebenarnya kalau kita senang membaca itu ya bagus, tetapi kadang waktu kita juga sudah ini. Jadi benar-benar kita itu menyempatkan waktu ini untuk ingin cintanya Allah, ingin syafaatnya Rasulullah, sehingga waktu benar-benar kita bagi sebagian kata demikian ini Ustaz, mungkin ya ini apa win-win solutionnya. Jadi bukan kita ingin entengnya enggak, tetapi kalau kita menjadi mayoritas itu sebagian juga kerja yang masih seperti itu. Tapi mau aja, tapi ini kita tidak bisa memutuskan saat ini, nanti pekan depan bagaimana nanti karena waktu berbulan dulu, jadi kita mohon untuk tetap keadaan ini semakin nyaman, semakin cepat, nanti mungkin Mas Reza bisa kontak dengan juga. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah ada solusi. Sebenarnya pekan lalu saya sudah menyampaikan kalau nggak salah itu. Jadi maunya gimana? Memang asalnya baiknya memang punya buku. Bahkan saya tidak memaksa karena saya maklumi kondisi panjenengan sudah sepuh. Jadi biar saya yang ngalahin ngeprint. Begitu. Jadi kalau misalkan mau beli ya alhamdulillah. Monggo silahkan cari aja buahnya di toko-buku terjemahan kitab Adabul Mufrad banyak. Itu. Nah itu saya enak itu tinggal langsung menyampaikan saja biar cepat. Soalnya hadisnya cukup banyak loh ini di Adabul Mufrad. Tadi ada berapa Bu? 1.300 berapa? 1.300an ya. Iya, kalau ini sekali pertemuan 2 kapan selesainya ini? Lama. Oke, nonton. Itu ya. Jadi monggo silakan nanti disepakati aja bagaimana baiknya, mau beli 1 atau beli 2 terserah. Iya, itu terserah. PDF-nya sebenarnya saya kan kemarin udah bilangnya PDF-nya juga saya ada gitu kalau misalkan mau itu. Gitu. Ini buatan mawon barangkali demikian. Ya, karena ini biar hidup. Jadi saya juga kan sebagai
apa ya namanya ya, yang menyampaikan kan kekurangan saya itu apa, itu juga perlu tahu supaya apa namanya bisa saling mengisi gitu, sharing ibu gitu. Sharing karena saya terus terang baru ini ngadepi maksudnya yang usianya udah biasanya kan santri-santri masih muda-muda. Iya, makanya agak bingung gitu. Awalnya kan pekan lalu saya sampaikan agak bingung ini Mbak, gimana nanti ke depannya. Ya insya Allah. Jadi nggak usah maksudnya kalau misalkan ada masukan seperti ini kan malah senang. Karena memang beda kan kita juga dalam dakwah kan kita lihat makhluk kita audiensnya seperti apa. Karena terbiasa dengan yang muda-muda itu, terbiasa dengan santri gitu. Ini teman-teman demikian kajian kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ira sampai keluar ya. Tolong bantu para ustadz yang kami hormati, ada Ustaz Reza, Ustaz Sofian ya, yang biasa memandu sudah bertahun-tahun, yang nampaknya hari ini beliau hadir mungkin ngecek kita ya, sebelum kurang murid-murid itu ya. Insya Allah kita nyuwun kepada Allah rezeki istiqomah, Allah memberi istiqomah. Semoga Allah memberikan kita rezeki istiqomah seperti ini. Dan lagi-lagi bilang Ustaz Sofian sudah hanya memantau saja menit 2000 itu ya. Tak perlu pakai kebutuhan seperti saya ini aku kok nggak bisa kayak kamu nggak ini. Karena kayaknya terus depan dia sudah meninggalkan kita untuk menuju ke tempat yang baru ya nanti. Terima kasih atas semuanya dan kita bersyukur ya ibu-ibu Ustaz yang luar biasa ini ilmunya. Dan sabar Mas Reza, memang ibu-ibu yang kayak gini ini bukan apa-apa, benar-benar kita menyelesaikan apa ya dengan sabar ini seperti itu. Dan saya sudah usianya ada yang 70 Mas Reza ini. Dan pokoknya kan 70 Safari, kakak Sri Yati, kakak Sri Yati juga sudah ada 70. Jadi hari ini Mas Reza ada ibu Reza. Kemudian dari kami atas ibu-ibu yang telah memberikan para ibu-ibu ini, semoga saudara-saudara diterima Allah untuk menunjang dari dakwah ini. Mudah-mudahan semakin banyak yang hadir untuk mendengarkan ilmu Allah. Demikian Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan, selamat bergabung kembali ya, ibu yang sudah lama nggak datang. Dan sore hari kita sudah punya ustaz yang tetap sebelum ustaz masuk yang menjadi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.